Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali, sahabat Ian 88, sekalian pada materi YouTube kali ini. Selamat tahun baru 2024, di mana kita akan memulai tahun baru ini dengan lebih sehat dan lebih gembira. Mulailah dengan membiasakan melakukan olahraga secara teratur dengan olahraga BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang program olahraga bagi komunitas yang sering dilakukan di lingkungan perumahan, lingkungan karyawan, perkantoran, maupun juga komunitas lainnya di sarana umum maupun sarana olahraga. Namun sebelum menonton materi, sebaiknya Anda sudah melihat materi olahraga BBTT sebelumnya. Baik, saya coba share materi saya kali ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sebelumnya kita perlu memahami bagaimana alur kebugaran jasmani sehingga akan menuntun kita melaksanakan program olahraga yang sesuai dengan tingkat kebugaran dan kemampuan fisik kita. Sehingga olahraga dapat memberikan dampak yang sehat, yang optimal. Namun jangan sampai memberikan dampak yang merugikan akibat olahraga yang tidak sesuai. Kita lihat dalam slide ini, mulai dari pengisian formulir Part NU, Physical Activity Readiness Questionnaire NU, artinya bagaimana kesiapan kita dalam melakukan aktivitas fisik. Diawali dengan ada 7 pertanyaan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jika ada satu saja jawaban ya, maka kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan layak atau tidak dalam melanjutkan olahraga. Jika Anda layak, maka pada alur berikutnya, kita perlu melakukan tes kebugaran jasmani kita, agar kita mengetahui posisi kebugaran jasmani kita kurang, cukup, atau baik, sehingga akan menentukan program olahraga kita selanjutnya. Seperti saya sampaikan tadi, slide ini menunjukkan ada 7 pertanyaan akan kesiapan fisik kita dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga, yaitu Physical Activity Readiness Questionnaire, PARQ, and U, yaitu U adalah diri kita sendiri. Yang pertama adalah, pernahkah Anda mendengar dokter yang mengatakan bahwa Anda menderita suatu kelainan jantung? Yang kedua, apakah Anda seringkali mengalami nyeri dada atau nyeri di jantung Anda, yaitu di sebelah kiri dada kita? Yang ketiga, seringkah Anda merasa akan pingsan atau mengeluh rasa pusing kepala yang agak parah? Yang keempat, pernahkah dokter memberitahukan kepada kita bahwa tekanan darah Anda terlalu tinggi? Yang kelima, pernahkah dokter memberitahu kepada Anda bahwa Anda mengidap suatu masalah persendian atau tulang? Yang keenam, apakah Anda membawa serta obat-obat berdasarkan resep, seperti obat untuk kelainan jantung, atau obat untuk tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Yang ketujuh, apakah terdapat suatu alasan fisik yang belum disebutkan di atas bahwa Anda seharusnya tidak boleh mengikuti suatu program aktivitas fisik? Jika ada jawaban satu saja iya, maka Anda harus konsultasi ke dokter Anda terlebih dahulu. Kita mengawali dengan tes kebugaran jasmani dengan metode jalan cepat atau brisk walk, metode Rockport, jalan cepat yang dilakukan secara konstan. Tes ini untuk mengukur kemampuan aerobik Anda atau kemampuan jantung dan paru-paru. Jika Anda masih muda dan mampu, dapat juga dilakukan secara berlari, namun tidak boleh dilakukan secara selang-seling dengan berjalan, jadi harus konstan berlarinya. Ada keunggulan dan kelemahan menggunakan metode ini, namun secara umum dapat dilakukan secara mudah, murah, massal, menarik, dan manfaat, sehingga saya menyebutnya 5M. Kelemahannya hanya diperlukan lintasan lari dan datar sepanjang 1 mil atau 1.600 meter.
Banyak keuntungan selain mudah dan murah, metode ini juga dapat dipergunakan bagi usia 20 sampai 69 tahun, sehingga bisa digunakan untuk kalangan mahasiswa, karyawan, calon jemaah haji, serta lansia. Perlengkapan alat dan sarananya pun mudah didapatkan dengan melibatkan tenaga kesehatan saat mengukur tekanan darah, serta memastikan hasil 7 pertanyaan Q&U tadi. Pelaksanaannya mengikuti aba-aba untuk jalan cepat saat di garis start, dimulai dengan stopwatch hingga finish dengan menghitung waktu tempuhnya saja dalam satuan menit dan detik. Jika dilakukan secara massal, mungkin bisa secara bergiliran berkelompok 10-20 orang dengan identitas nomor dada serta tergantung banyaknya petugas yang membantu pelaksanaan tes ini. Tes jalan cepat ini dapat dilakukan di lintasan sekeliling stadion bola dengan ukuran standar keliling 400 meter, sehingga untuk 1.600 meter ditempuh sebanyak 4 kali putaran. Di sana juga ada tempat untuk melakukan stretching sebagai pemanasan, maupun juga tempat untuk cooling down pada setelah finish. Atau dapat juga dilakukan di lingkungan perumahan atau perkantoran sepanjang tidak terganggu oleh kendaraan umum dan aman dari gangguan lainnya. Yang penting lintasannya datar dan sepanjang 1.600 meter yang dapat ditempuh dalam lingkungan perumahan maupun perkantoran. Seperti biasa, sebelum memulai tes ini dilakukan pemanasan dengan stretching khususnya anggota tubuh bagian bawah selama 10-15 menit yang dapat dilakukan di sekitar titik dilakukannya start, begitu juga untuk cooling down atau pendinginan setelah finish. Bagaimana menghitung hasilnya? Dengan menggunakan rumus, kita bisa menghitung hasil kebugaran jantung paru-paru kita dalam satuan VO2 max, yaitu jumlah cc atau mili oksigen yang dibutuhkan per kilogram berat badan kita per satuan menit pada saat kita melakukan kerja secara maksimal. Makin tinggi hasil, makin baik tingkat kebugaran kita. Misalkan saja Tuan A berumur 41 tahun, hasil waktu tempuhnya selama 9 menit 33 detik. Maka hasil VO2 max-nya melalui perhitungan dengan rumus adalah 38,5 cc per kilogram per menit. Bisa juga kita lihat hasilnya pada tabel 1 ini, yaitu hubungan waktu tempuh dengan VO2 max, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan rumus untuk menghitungnya. Secara cepat kita bisa melihat VO2 max kita di dalam tabel ini sesuai dengan waktu tempuh yang kita dapat. Kita lihat pada nomor 25 dengan waktu tempuh tadi 9 menit 33 detik sampai 9 menit 52 detik, maka didapatkan VO2 max-nya kurang lebih adalah 38. Hasil VO2 max tadi kita lihat dalam klasifikasi kapasitas aerobik jantung paru-paru kita menurut American of Heart Association. Bisa kita lihat menurut jenis kelamin dan golongan umur, serta dalam klasifikasi yang mana mulai dari kurang sekali atau low sampai baik sekali atau high. Tuan A tadi adalah seorang laki-laki, umur 41 tahun, hasil VO2 max 38,5, maka termasuk dalam klasifikasi baik. Kita lihat yang angka berwarna hijau. Setelah itu, masukkan hasil pemeriksaan dan penilaian Anda dalam suatu kartu yang kita sebut dengan KMB atau kartu menuju bugar sebagai dokumentasi Anda. Sehingga tes kebugaran jasmani yang dilakukan secara berkala 3 bulan sekali dapat dijadikan alat monitoring dan evaluasi program olahraga Anda.
KMB ini ada dua warna, yang laki-laki berwarna biru, sementara yang perempuan berwarna pink. Masalah kesehatan yang perlu kita catat dalam KMB ini adalah hasil formulir PAR-Q&U, hasil tekanan darah dan IMT atau indeks massa tubuh Anda juga dimasukkan. Perlu juga dituliskan dalam KMB tersebut masalah kesehatan lain. Misalkan Anda mempunyai nyeri pinggang bawah atau low back pain atau cedera yang lain atau hal-hal kesehatan yang lain yang belum ditanyakan pada formulir yang tadi. Dan juga masalah kesehatan bisa menjadi kendala dalam menjalankan tes kebugaran ini. Dalam kartu ini, Anda juga dapat mengenali jenis-jenis olahraga aerobik sebagai pengetahuan untuk menjalankan program olahraga Anda nanti. Juga program olahraga yang akan Anda jalani bisa dituliskan dalam kartu ini. Sahabat-sahabat Ian sekalian, Anda perlu memahami bahwa dalam olahraga yang sering disebut olahraga aerobik, ternyata ada 3 jenis, yaitu tipe pertama, seperti jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, rowing, atau naik turun tangga. Hal ini berdasarkan laju denyut nadi kita masih landai dan tidak banyak perubahan. Tipe ini sebaiknya dilakukan oleh semua orang dekat tingkat kebugaran apapun sebagai dasar bagi tubuh kita untuk beradaptasi dalam berolahraga. Aerobik tipe 2 seperti senam aerobik, berenang, skipping, dan diskorobik atau olahraga seperti yang sesuai tadi. Aerobik tipe ini denyut nadi sudah mulai ada perubahan, landai kemudian perlahan meningkat serta mulai memerlukan keterampilan. Sementara aerobik tipe 3 adalah olahraga yang memerlukan alat dan sarana serta keterampilan seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, bola voli, dan sebagainya. Pada olahraga ini, denyut nadi naik turun tidak beraturan, tergantung dari kecepatan memainkannya. Misalkan pada saat bermain bulu tangkis memainkan lob-lob, itu maka denyut nadinya akan lambat, tetapi bermain secara smash itu maka denyut nadi akan meningkat. Dalam melakukan aerobik tipe 3 ini cukup tinggi risikonya jika mempunyai gangguan jantung dan pembuluh darah, khususnya bagi yang sudah berusia di atas 45 tahun. Dalam memilih aerobik tipe 3 ini, sebaiknya usia dan keterampilan tidak berbeda jauh, serta tidak dalam bentuk kompetisi, dan sebaiknya bagi yang sudah terlatih. Jangan lupa, sebelum melakukan olahraga sesuai dengan tipe aerobik ini, tetap melakukan pemanasan atau warming up, diakhiri dengan pendinginan atau cooling down. Lakukan hal ini untuk semua jenis otot dan persendian seluruh tubuh selama 10-15 menit. Terlebih lagi, fokuskan juga pada otot dan sendi utama yang sesuai dengan jenis olahraganya. Pada slide ini memperlihatkan bagaimana hasil tes kita sudah diklasifikasikan sesuai dengan tabel American of Art Association tadi. Pada slide ini juga terdapat tabel program olahraga sesuai dari hasil kebugaran jasmani kita, yang nanti akan saya sampaikan pada slide berikut ini. Pada slide ini hasil perhitungan VO2 max kita masukkan dalam grafik per kelompok usia dan kapan kita laksanakan tes tadi. Kita tuliskan berupa tanggal dan tahun pada bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6, dan bulan ke-9 sampai bulan ke-12, yaitu dalam 1 tahun. Setiap 3 bulan kita bisa melakukan tes yang sama, setelah setiap minggunya kita menjalankan program olahraga yang sesuai. Diharapkan kebugaran jasmani kita dalam bentuk VO2 max tidak turun drastis dengan berjalannya usia,
minimal bisa kita pertahankan. Dan kalau masih muda usia, bahkan bisa meningkat menjadi lebih baik dari klasifikasi kurang, yaitu berwarna pink, menjadi klasifikasi cukup atau warna kuning. Atau bahkan bisa saja menjadi baik atau warna hijau. Hal tersebut masing-masing dituliskan dalam kartu menuju bugar, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sahabat-sahabat yang sekalian, untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani, selain tes jalan cepat cara raport tadi, ada metode lain yang secara cepat dapat menilai kemampuan fisik kita, yang disebut dengan PAI, yaitu Physical Activity Index. PAI dilakukan dengan menilai secara subjektif berupa skor dari 3 penilaian penting, yaitu intensitas beraktivitas fisik atau olahraga, yaitu beratnya atau ringannya aktivitas fisik dilakukan, durasi, yaitu lama beraktivitas fisik, serta frekuensi, berapa sering aktivitas fisik dilakukan. Ketiga skor dari penilaian tadi dikalikan dan berapa hasil totalnya. Penilaian dilihat dalam 1 bulan terakhir, agar hasilnya hampir mendekati dengan kondisi fisik Anda saat ini. Untuk penilaian intensitas, ada 5 skor dan nilailah diri Anda dari skor 1 bagi Anda yang tidak melakukan atau sedikit sekali yang membutuhkan energi, sampai skor 5 yang sangat melelahkan, sehingga Anda tidak dapat melakukan kegiatan lain setelahnya. Untuk penilaian durasi, berapa lama kira-kira Anda melakukan aktivitas fisik tersebut? Mulai dari yang hanya sekitar 5 menit atau skor 1, sampai dengan yang lebih dari 35 menit atau skor 5. Untuk penilaian frekuensi, pilihlah mana yang Anda lakukan, mulai dari yang kurang dari 1 kali dalam sebulan atau dilakukan setiap hari. Tentunya skornya berbeda. Nah, setelah Anda kalikan skor dari penilaian tadi, silahkan ambil kesimpulan kondisi fisik Anda saat ini, apakah kurang sekali atau poor, atau baik sekali atau excellent. Nilailah kondisi fisik Anda secara jujur dan masing-masing skor dari 3 penilaian tadi. Nah, sekarang sahabat-sahabat Ian sekalian, kita memasuki bagaimana melakukan program olahraga kita sesuai dengan hasil kebugaran jasmani kita. Semua dinilai melalui FIT, yaitu frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe olahraga. Untuk kategori kebugaran kurang, maka frekuensi olahraga dilakukan cukup 2 kali seminggu dengan intensitas denyut latihan 100-100 kali per menit yang sudah kita pelajari pada olahraga BKTT sebelumnya. Lama latihan inti 20-30 menit, dan tipe olahraga cukup aerobik tipe 1 saja bagi tingkat kebugaran yang ini. Ini dilakukan selama 3 bulan dan kita nilai lagi bagaimana hasil kebugaran jasmani kita dengan cara raport tadi. Untuk kategori kebugaran cukup, frekuensi kita tingkatkan menjadi 3 kali seminggu dengan intensitas denyut nadi 110-130 kali per menit. Durasi latihan selama 30-40 menit, serta olahraga yang dilakukan adalah aerobik tipe 1 atau dikombinasikan dengan aerobik tipe 2. Sementara untuk kategori kebugaran baik, Anda bisa lebih leluasa, yaitu frekuensi 4-5 kali seminggu, intensitas denyut nadi 130-150 kali per menit. Latihan inti bisa dilakukan 40-60 menit, dan tipe olahraga aerobik ini adalah tipe 1, tipe 2, atau kombinasi dengan tipe 3 jika Anda mampu dan terlatih.
Mudah-mudahan dengan program olahraga yang sesuai dengan tingkat kebugaran jasmani Anda secara perorangan maupun kelompok atau komunitas dapat meminimalisir risiko yang merugikan akibat berolahraga dan kebugaran jasmani kita dapat kita dapatkan secara optimal. Demikian sahabat-sahabat yang sekalian, paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat, nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.